manual. Udah pasti ada pedalnya, udah pasti ada master couplingnya, udah pasti ada garpunya, torque yang tadi, terus release bearing, cover clutch, suppressor clutch, dan clutch plate. Ini bagian-bagiannya yang tadi. Kalau udah kita mulai dari pedalnya. Tuh, kalau manual udah pasti pedalnya ada 3. Dan yang paling kiri. Makanya bedanya dari sini aja. Ini mobil matic atau manual ya. Pak boleh slide sebelumnya Pak? Tadi yang ini. Nah itu. Oke Pak sudah. Oke. Tapi bedanya dari sini aja. Manual apa kopling, lihat aja pedalnya. Kalau ada 3 pasti manual. Kalau ada 2 berarti otomatis matic. Kan ada slogan Pak. Apa? 3 pedal real man. Biasanya sih gitu. Jadi sekarang rata-rata. 2 pedal rich man gitu. Nah, sekarang rata-rata cowok juga pakainya 2. 2. Enakan 2. Ya tergantung fungsinya. Tapi kalau buat kita di Jakarta yang jalanannya kayak gitu enakan 2. matic. Saya pernah macet waktu tahun berapa tuh Pak? Sampai 3 hari ke Jogja, bengkak pas ini Pak. Ngepling berat. Ya saya juga pernah dari Jakarta ke Bogor macet. Kopling ya, kaki kirinya lumayan. Malam nyetan. Makanya enakan yang matic atau macet. Tapi kalau buat keluar kota, ya kopling yang enak, yang manual. Enak. Karena semua ada plus minus. Kelebihannya apa Pak yang dirasakan Bapak? Kalau 3 oke koplingnya keluar kota. Ya penetakannya lebih enak. Oh untuk ini pindah giginya ya. Ibaratnya buat nyalipnya tuh enak. Karena dia Jadi kita mau nyalip, turunin gigi langsung gas. So. Tapi kalau matic kadang kan tancap gas itu belum langsung lompat. Tapi pengalaman Innova ada ini Pak yang 1-2-nya itu. Jadi D ke 2 itu bisa narik gitu. Itu buat tancap contohnya. Harusnya ya. Iya harusnya. Tapi buat apa ngentak di itu bisa. Ya, bisa aja, tapi habis itu ganti lagi. Tetap di D-nya lagi. Balik ke D. Ntar kopling juga ada 2. Tuh, ada yang minyak, ada yang hidrolik, ada yang pakai tali. Itu mekanis. Kalau mekanis umumnya mobil murah. Ya kalau punya Ayla, Agia, Kalia, ini. Kopling mekanik. Tapi kalau udah levelnya agak tinggian dikit, pakainya hidrolik. Tapi ya kadang nggak juga. Yang punya mobil jadul aja pakainya hidrolik. Belum ada tali. Tali itu semenjak kesini-sini aja yang masyarakat maunya mobil murah. Pakainya tali. Tapi dulu rata-rata yang hidrolik, yang minyak. Plus minusnya apa? Tadi lebih gampang gantinya Pak kalau putus. Tali ya gantinya gampang. Nggak perlu ready. Itu kan susah itu. Kalau Nikon mekanis kan kemungkinan bocor nggak ada. Jadi ibaratnya lebih awet Dari ini lebih ya. awet. Tapi kalau yang hidrolik ya sebenarnya awet selama nggak ada bocor. Tapi minusnya di bocor aja. Kalau udah ada rembes, nah udah nggak enak. Takutnya kita nginjek kopling, jadi dia belum si antara garpu dan akarnya sama mataharinya itu belum akan jatuhnya ganti gigi susah karena dia belum pre, belum rilis, belum benar-benar putus putaran dari mesin ke transmisi. Resikonya di situ aja. Plus minusnya itu. Tapi keuntungannya yang minyak biasanya lebih enteng. Lebih enak. Nekannya ya koplingnya. Tapi kalau yang tali biasanya ya sama enteng tapi berasanya
dia kalau bocor kita masih bisa pakai dia. Kalau buat gejala awal, jadi buat ibaratnya kalau lagi dalam tol, buat keluar tol aja masih bisa. Tapi kalau yang kali, kalau di tol putus, ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu. Saya tanya, terus yang minyak berarti butuh perawatan, itu ada minyaknya, harus dicek full atau belum. Tapi kalau tali nggak perlu. Enggak, saya nanya mekanis atau hidrolik. Kalau responnya Pak sama aja Pak. Respon Pada saat melepas kopling kan sama ya Pak. selama respon ininya maksudnya Untuk kecepatan ini. Nekannya Oh neken ya. langsung putus tenaganya itu. oh selama komponennya masih bagus sama aja. Jadi motor bisa dipakai. Yang hidrolik. Motor kalau ada bisa jatuhnya custom kalau di motor ya, yang hidrolik. Lebih ringan ya. Kalau di motor kan rata-rata yang tali, Tadi yang hidrolik kayaknya belum ada, bisa aja. kita bikin. Nggak usah manual, ganti gigi aja, tinggal pencet aja, udah ada yang ini. Kalau kayak sepeda ya. MTB itu kan gitu, tek. Kalau sepeda kan naik. Hmm. Kalau motor pakai tombol, Hmm. jadi mau naikin gitu tinggal pencet atas, naik. Ntar udah bawahnya cekrek. Ntar tinggal menurunin ya, pencet yang bawahnya udah cekrek sendiri. Kalau tukang custom itu, Sekarang kalau motor pabrikannya yang gitu motor apa Pak? yang pakai pencetan, Mindain. motor gede. Oh mau gitu. Motor gede. Kalau motor gede nggak ada. Nggak ada. Jadinya custom ada kalau bikin custom Hah? gitu. Custom. Jadinya custom. VR. VR-nya masih manual. Punya motor custom itu mesti tahu mesin. Kalau enggak itu Tahu mesin. Makanya yang apa disabilitas kan suka ada tuh. Oh iya di pasar. Kakinya ya, nah, tapi dia masih suka Motor ya. kopling. Nah, itu tinggal custom aja, koplingnya atur di tangan. Diatur di tangan. Bisa kayak Vespa disetting gitu, atau bisa pakai tuas dari perseneran bawah ke atas, tapi pencetannya di gagangnya. Kalau yang aneh menurut saya, remnya di kanan, persnerannya di kanan juga. Karena kaki kanannya masih ada, yang kiri kan. Dan saya ngeliat langsung motornya itu. Nah, langsung lihat motornya. Tadi itu. Motornya CS1 Yes, Pak. manual. Oh di Jakarta Selatan ya Pak. Itu modalnya bisa banyak tuh. kalau lagi ada berbagai tangan, ada berbagai job bisa. Bisa. Kalau itu urusan tukang custom, kita pakai yang standar-standar aja. Kecuali kalau udah ngerti ya mainin sendiri kan. Betul. Udah ini, oke. Kopling. Terus nanti ada master kopling, pasti yang pakai minyak. Modelnya begitu. Ini yang di atas, ini yang di bawah. Memang kekurangannya kalau yang tipe minyak ini harus sering dirawat. Seal yang ini nggak boleh sobek, seal yang ini nggak boleh bocor. Kalau ini bocor, ya udah pasti bagus. Kalau yang ini sobek, berarti kotoran masuk. Nah ini garpunya nanti resikonya kotor, lebih gampang haus. Jadi master atas, master bawah. Minusnya itu aja. Makanya sekarang mobil-mobil kan ada yang pakai tali. Sekarang nggak perlu perawatan, robot sekali. Nanti ada tadi Ford kayak gini motornya. Garpu, itu cuma pengait. Pengait antara yang tadi master bawah sama declutter mas, atau release bearing untuk pengait. Ini modelnya. Terus nanti ada release bearing. Nah, ini gambaran ada.
Makanya ini yang dudukin si garpu tadi sama ke mataharinya buat dorongnya, makanya dia bisa muter. Jadi meskipun dia tertekan, kalau kita injek kan dia tertekan, dorong si mataharinya, nah ini ikut muter. Makanya lebih rusaknya bareng ya. Jadi kayak di ini cover glass. Ini duduknya di sini, si dekoratornya. Ini kan ada bulat. Ini bekas kemakan si dekoratornya. Ada bulat. Ini tipenya ada dua. Ada yang bekas oil, yang nomor 1, yang atas. Terus yang bekas diafragma yang bawah. Kalau bekas oil umumnya kendaraan gede. Kalau yang diafragma kendaraan kecil. Itu modelnya. Ya, ada yang tanya? Ada, lanjut. Bagian berikutnya ini plat kopling. Ciri-ciri plat kopling aus itu ada di situ. Nomor 1, sudah pasti terjadi slip kopling kalau udah mulai aus, di mana si plat disk tidak mampu menghubungkan putaran mesin ke transmisi yang diakibatkan jarak antara kedua plat terlalu lebar. Jadi kurang rapat, makanya slip. Nah, plat kopling ini harus ganti satu set ya Pak? Bebenak harus set. Bebenak harus set. Kecuali kalau nggak punya duit. Biasanya suka ada kan di pinggir Ya. jalan itu pantek Copotan ya. pantek kopling. Ada. Dari kampasnya diganti. Itu juga sifatnya sementara. Harusnya sih. Harusnya. Tapi kan kadang ya namanya orang kalau nggak punya duit gitu. Ya. Jadi platnya aja deh dipantek. Tapi kalau punya duit langsung aja satu set. Tergantung mobilnya sih. Kalau waktu itu saya ganti punya orang beli satu set itu sekitar 1-2. Koplingnya aja ya Pak? Pas kopling, matahari sama Betul. satu set. R3 juga sekitar itu. R3 yang lama mungkin sekitar segitu. Ya sampai range 1,5. Terus yang kedua, kalau udah mulai haus, tarikan mobilnya pasti kurang. Dimana ditandai dengan penurunan kecepatan mobil sehingga tidak dapat jalan dengan benar. Ibarat kita udah gas tancap, tapi mobilnya nggak lari-lari, berarti enak. Nanti kalau udah kayak gitu, efeknya berarti RPM mesin dari tinggi, ngeden katanya mobil kan. Motor juga sama, kalau udah mulai tipis ya pasti ngeden. Kalau sampai ngeden gitu itu udah parah Pak. Ya, makanya kan udah penyakit Ya. tanda-tanda plat haus ya begitu. Iya. Tapi kalau sebelumnya itu yang lebih ringan lagi tandanya apa Pak? Kalau tadi kan kalau udah ngeden tuh kayaknya udah mungkin udah rusak banget ya ininya. Ya dihentak aja gasnya. Dihentak. Kalau udah mulai Enggak, kurang ini ya, kurang nyuntak itu. jambakannya kurang, ya berarti udah mulai tipis. Biasanya tipis. Di gigi berapa Pak prakteknya itu Pak? Gigi 2 juga bisa. Biasanya penyakitnya gitu. Nandainnya ya. Nandainnya iya yang lebih awal gitu. Dari awal. Tapi kalau dihentak masih jambakannya masih enak, ya berarti masih enak. Gitu aja. Istilahnya jambak ya Pak. Ya, jambakan. Dijambak rambutnya. Dari jambak dari belakang gini kalau digas kan. Terus yang keempat, susah memindahkan gigi. Ya. Tuh kalau saya dulu punya teman Pak, itu Lancer sedan. Itu dia keseringan di gigi 2 kalau udah agak lama tuh susah masuk, berarti di kopling yang ini ya. Ya bisa Satu aja mungkin ya. koplingnya bisa apa namanya, forknya udah mulai aus, atau bisa juga di mataharinya yang udah mulai
biasanya kalau udah mulai padat ngikutin tengah. Iya, tapi kalau yang gigi 1, 3, 4 nggak masalah. Yang kedua aja tuh kadang. Yang keduanya susah, susah masuk gigi. Pas nyelamnya. Kan Nggak. perselang itu juga punya bantalan kecil. Iya. Buat gerakin tuasnya itu kan ada Iya. nyambungnya kayak bola. Nah itu ada dudukan plastiknya jadi supaya tidak cek aja. Cek dari situ. Terus ini bagian-bagian kopling-nya ada clutch up, display, torsion damper, casing, cushion bed sama paku keling atau repair. Kalau untuk bagian-bagiannya nih tuh. Well, itu apa torch? Ada clutch up bagian tengah, ada facing bagian kampasnya, torsion dan spring damper itu per yang ada di plat koplingnya, display di plat tengahnya, paku keling repairnya. Nah ini satu plat, Ya satu utuh. satu tutup itu ya. Satu utuh plat kopling. Ini tampilannya. Nah, ini yang tadi bilang plat tunggal sama plat ganda atau banyak tuh. Yang atas tunggal ya. Yang atas tunggal berarti cuma satu. Yang plat ganda tuh banyak, berarti banyak. Kalau yang tunggal biasanya kering. Kalau yang plat ganda biasanya basah. Karena ada oli ya, Pak. Pasti dari oli. Makanya nanti adanya di sini tuh. Ada kopling plat basah, ada kopling plat kering. Kalau basah udah pasti umumnya ada di motor. Tapi kalau yang plat kering umumnya ada di mobil. Ada Pak Ducati krim. Dua di kering. Ya, siapa yang punya Ducati di sini? Ada. Ada beat. Kalau beat basah. Basah. Tapi beat juga plat koplingnya nggak ada. Dia adanya ampas ganda di belakang. Sama CVT. Itu kampas gandanya ada di sebelah mana mesinnya, Pak? Kalau yang beat itu, Pak? Di belakang. Yang mas roda. Oh, yang pro. Yang mas roda ada 3 ya. Jadi yang di mesinnya itu cuma piston doang. Sama gigi apa namanya? Karburatornya di mana, Pak? Beat. Jadi nanya. Hah? Karburator. Beat. Beat. Dia nggak pakai karburator, injection ya. Yang karbu ada. Ya karbunya di atasnya, di atas blok mesin. Ya kalau nanya yang beat karbu ya harganya udah di atas 7 ya. Tapi kalau sekarang udah EV semua. Minta kopling basah, kopling kering. Ini penyebab kopling cepat Cepat aus. aus. Setengah kopling. Ya, pasti tidak meletakkan kaki pada pedal kopling. Jadi kalau giginya udah masuk, ya kakinya diturunin, jangan di atas pedalnya. Karena resikonya kan kalau di atas takutnya masih ketekan, masih keinjek, sama beban kaki kita kan kita nggak tahu. Terus ketika berada jalan nanjak, Gigi tinggi ya. langkah baiknya tidak menggunakan setengah kopling. Kan kadang suka ada tuh, wah nanjak 3 tapi setengah kopling. macet nih, dia malas ngikut rem, ya udah di setengah kopling. Itu resiko cepat aus. Terus yang ketiga, melepas kopling dengan kasar, dihentak, itu juga resiko aus. Jadi bukannya dihentak, jadi mobil atau motor dia bisa lompat. Gaya itu. Karena segera agak keren, tapi habis itu nggak rame ya ganti plat. Karena mobil motor sama. Saya dulu baru punya mobil second, Pak. Jadi gayanya setirnya nggak tahu ganti terot. Langsung kapok. Di tol katanya gaya gini. Makanya kalau mobil kalau bisa muter setirnya jangan sampai mentok. Kalau ada kan
Iya. Nah itu resikonya nanti di kemudi. Makanya kalau bisa jangan sampai mentok. Mentok nggak apa-apa tapi pelan. Tapi kadang nggak terasa kan Tok tuh. lama-lama ya kaki-kakinya kena atau setirnya yang kena. Makanya lebih enak pelan set. Itu kan biasanya kalau nggak salah 1,5 putaran. 1,5 dari tengah ya. Jadi kalau full ya bisa 3 putaran. Dari kiri langsung ke kanan. Biasanya kalau nggak bisa 3 putaran. Tapi kalau dari tengah ya 1,5 ya. atau 1 terus 1,5 terus 1. Gitu. Terus ada pun cara sederhana seperti di bawah ini. Nah, ini kan buat ngerawat aja. Gambarnya tadi mana? Oh, belum. Nah, nanti ini dulu. Kalau yang masih manual dia tinggal cek aja. Tapi yang ini datanya basah. Periksa secara rutin master kopling bawah. Ada kopling karena sering tertutup bulan barat dan periksa kemungkinan terjadi bocor. Terus yang kedua, ketika terjadi bocor, segera ganti seal crankshaft karena jika dibiarkan akan menyebabkan sel kopling karena olinya merembesnya ke kopling. Jadi nanti slip atau tenaganya turun. Ini buat yang basah aja. Tapi kalau yang kering yang pakai tali, aman. Yang tipe kopling otomatis. Yang tadi namanya torsi converter, nah ini sistemnya begini. Dia pakainya turbin. Jadi yang di sana dari mesin ini, dan sini yang ke transmisi. Nah, ini minyaknya nanti di sini, minyak APM. Terus ini kalau tahu otomatis transmission fluid, nanti olinya di sini. Ini juga jarang ganti, tapi sekalinya ganti biasanya habisnya banyak. Si oli ATM ini itu jarang ganti dan sekali ganti banyak. Karena kalau ganti kita harus sampai beli kalau bisa. Sampai beli bisa makan 6 sampai 8 botol kurang 1 liter. Ini buat metik misalnya. Ya kopling ada yang tanya? Gak ada nih yang tanya? Kalau nggak ada, berarti udah oke semua. Ada yang belum ngerti kopling? Sekalian videonya nanti aja deh. Kalau udah kopling, kita masuk transmisi. Osak asik kan. Transmisi ada 2. Ada pasti ada manual, ada otomatis. Kalau bilang matic. Terus di sini ada transmisi manual. Transmisi manual merupakan komponen pada mesin yang memiliki tujuan untuk merubah kecepatan dan tenaga putar dari mesin yang tertuju pada roda yang nantinya bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Untuk fungsinya ada di nomor 1 untuk menyalurkan tenaga ataupun sebut saja putaran mesin dari kopling ke poros progresif atau koper. Itu penghubungnya lewat transmisi. Terus yang kedua untuk merubah momen yang dihasilkan mesin sesuai dengan beberapa kebutuhan tergantung dari beban yang ditanggung mesin. Ya, makanya kan ada gigi 1, gigi 2, 3, 4, 5 terus sampai berapa? 6 7, 8 kalau salah ada buat F1 tapi rata-rata biasanya. Jadi kalau mobil sport juga ada sih ya sampai 6, 8. Terus nomor 3 kemudian kendaraan untuk bergerak mundur. Sudah berarti harus ada transmisi karena dia untuk bergerak mundur, jadi berubah giginya jadi mundur. Itu fungsinya. Nah kalau ini
listrik dari transmisi. Sama aja untuk merubah momen, merubah kecepatan kendaraan, memungkinkan kendaraan gerak mundur, memungkinkan kendaraan diam saat mesin hidup atau posisi netral. Yang E, mereduksi perbandingan gigi antara gigi yang menggerakkan dengan gigi yang digerakkan. Sudah hitung-hitungan rasio, kalau yang main rasio hitungannya di sini. Kali aja ada yang main di rasio gigi kan, ya rumusnya dari sini. Ini perbandingan gigi, kombinasi dasar roda gigi. A itu roda gigi penggeraknya, B roda gigi yang digerakkan. Itu rumusnya ada kelihatan nggak? Yang GR di rasio diputar dibagi memutar dikali diputar dibagi memutar. Kemudian B per K kali D per C. Kita buat mainan rasio. Ada pernah main di sini gigi rasio? Nggak usah mobil lah, motor lah. Rasio gigi. Itu fungsinya untuk apa Pak? Rasio ini? Napas. Ya, buat napas Perpindahan ya? panjang. Ya, buat nyari napas panjang. Tarikannya itu ya Pak? Tarikan. Jadi kan kadang dari 1, 2, 3, 4 itu kan bedanya berapa gigi. Itu kan harus tahu kalau yang mainan ya. Jadi nanti ada yang panjangnya di mana, dari 2 ke 3 atau 3 ke 4, malah ada yang 1 ke 2, tergantung orang mainnya di mana. Itu bisa di setel ya Pak? Ya diganti giginya. Oh diganti. Selama diameter masih sama tapi giginya lebih banyak atau lebih sedikit, dimainin. Begitu. Kalau 1 ke 2 dimainin, angkatannya pasti berat. Karena kalau standarnya gigi 1 itu kan digas langsung panjang, ibaratnya langsung narik. Karena itu buat beban atau torsi. Tapi kalau kita mainnya di 1 ke 2, rasionya dipanjangin, ya pasti berat dulu. Berat dulu. Tapi nanti napasnya panjang tapi tinggal dipilih. Ada yang startnya dapat, tapi napas panjangnya dapat. Kita mainnya di 3-4 atau 2 ke 3. Kalau dipanjangin semua Pak? 1 panjang, 2 panjang, 3 panjang, ada nggak Pak? Ya kalah start. Yang lain udah pada berapa meter di depan, kita masih aman. Makanya jarang yang dimainin 1 ke 2, walaupun ada sih jarang. Jadi yang Jadi jauh ya, ambil tarikannya dulu, langsung lepas biasanya kedua ya. 2-nya masih standar, 2 ke 3 baru 3 ke 4-nya. Ntar 3-nya panjang, baru terakhir 4 makin panjang. Begitu. Yang main di roda gigi. Terus di situ dibilang berbanding dari 1 juga putaran progresor lebih cepat dari putaran mesin, disebut overdrive. Nah, kalau mobil rata-rata 5 kan speednya ya. Itu kan yang kelima itu biasanya sebutannya overdrive. Jadi kalau gigi 4-nya udah mulai ngeden, tarik kelima kan, udah itu kelima pasti biasanya nggak bisa naik lagi. Kalau kita udah masuk gigi 5, itu udah standaris itu, mau kita tambah lagi berapa? Jadi ngurangin si beban mesin. Karena kalau gigi 4 masih bisa kita tambah, mesin itu kan ngeden, kita oper ke 5. Jadi mesinnya kerenteng tapi speednya masih dapat. Jadi fungsinya overdrive. Giginya makin banyak ya. Yang terakhir itu buat overdrive. Jadi buat jaga si mesin supaya nggak terlalu Panas. gerung. Pasti nanti efeknya panas. Beda sama motor yang giginya 4. 4 dipaksa sebenarnya masih bisa. Tapi kan nggak mungkin kita paksa terus. Kecuali yang ada gigi 5, gigi 6 itu masih enak. Ada mobil yang sampai gigi 6 ya. Motor. 8 aja.
Mobil Lamborghini 8 gitu Pak ya? Enggak. Biasanya otomatis. Kenapa? Lamborghini 8 gitu. Ini 8 kalau nggak salah. Ini kayak kamar gitu. Kalau kamar saya belum pernah tahu, tapi kayak sih kalau kamar bisa aja 8. Tapi kalau mobil umum 5. Iya. Tapi kalau mobil dulu ada 4. ada yang 3, ada yang 4. Tapi mulai standar sekarang 5. Karena kecepatannya kalau 5 udah standar itu 100 sampai 110 sampai Mobil Eropa ada yang lebih dari 5. 6 ada mobil Eropa. Mobil Eropa biasanya. Ya, makanya tadi kan termasuk di Lamborghini itu kan mobil Eropa, mobil Itali bisa 8. Tapi kalau BMW 6, Mercy 6. Walaupun yang 5 ada ya, tapi umumnya 6. Makanya kalau mau kencang, DB-nya mobil Eropa. Iya. Agak murah. Perawatan. Kayak BMW yang 90 Pak. lama itu kan yang E36, E30 Yang di bawah 100. di bawah 100 dapat. Tapi buat nongkrong, buat anak muda, Nongkrongannya oke. Perawatannya yang penting duitnya tebel. Baru kalau cuma modal bensin buat nyari cewek di Kemang sih dapat. Dari itu kita dapat ngajak terakhir ke restoran nggak punya duitnya. Buat kayak doang. Ada Pak, dompetnya ketinggalan. Kembali ceweknya. Pas waktunya bayar, aduh dompet ketinggalan. Nanti ditransfer katanya. Hah? Mana lagi? Udah pulang. Tapi kalau nyari perawatan murah ya udah agak jauh dari Toyota Daihatsu. Iya. Kalau nyari perawatan murah, mobil Jepang. Oh, Tapi panas Jepang ya. juga ada yang mahal. Panas. Honda, Mitsubishi. Ya kalau Lexus kan seri tingginya Toyota, seri mewahnya. Terus apa lagi? Acura. Acura Pak. Dari mewahnya Honda. Tapi ada, saya pernah lihat Pak di Makassar tuh Q&Q itu apa tuh Pak? Mobil Di Makassar mana? di Makassar, Sulawesi. Di Makassar. Ada mobil Q&Q. Kayak merek jam gitu Pak, ada Q&Q. Apa tuh? Q. Teknologi. QQ. Merek apa? Oh, Cherry ya. Cherry ya. Hah? Hah? Mobil kecil. Cherry. Cherry QQ. Kalau Cherry, kalau saya waktunya mirip-mirip Acura kalau nggak salah logonya. Kalau gitu ya kurang lebih. Kalau Timor udah nggak ada beredar Pak? Timur udah nggak ada. Yang saya lihat itu ya buatnya disebut. Saya buat Ya? Kesannya Pak? Yang katakan susah Timur itu. Iya. Aman. Jadi yang Timor tuh biasanya usia 60 ke atas Pak. Yang 20 nggak kenal Timor. Itu juga dulu belinya hasil ini dari taksi. Ya. Kan sekarang banyak. Kalau sekarang zaman sekarang yang bekas taksi itu kan Vios. Vios. Terus apa lagi? Avanza juga. ada. Avanza sekarang. Tapi ininya transformer ya. Transmover. Transformer. Juga ganti tuh. Berarti nggak pernah ngantuk. Mau nyamain dia. Dia punya nama sendiri. Kalau Vios di taksinya Limo. Limo. Ini Pak ada lagi Toyota Corolla Soluna kan taksi juga tuh. Soluna taksi juga dulu. Kalau di kitanya Corolla kalau nggak salah sama. Iya. Corolla Twin Cam. cuma lagi model kakaknya. Tergantung. Kalau anak muda sekarang ya paling nggak jauh dari Honda Jazz kayak gitu. Yang dimodif kakaknya dimodif. Eh? Dio, Dio.
Tapi kalau yang anak muda tapi seleranya off-road, ya paling nyarinya mobil lama. Yang harganya agak lumayan ya. Kalau Land Cruiser gitu pak, Nah, kan yang di Merapi sih banyak pakai Land Cruiser. Cruiser kan orang berduit gitu. Iya mahal itu pak. Orang berduit. Jadi Wah. kalau nyari yang budget murah, TAF paling. Oh tapi ya. TAF, Katana. Terus apa lagi tuh Rocky. Rocky bukan Cherokee. Tap RDS Rocky. Rocky gerung nggak murah. Pokoknya itu aja lah. Yang murah-murah. Yang sebenarnya off-road. Udah nih perbandingan gigi. Ini kalau nggak salah yang dapat dari saya share itu juga ada. Ya. Ada Pak. Hmm? Nggak ada Pak. Ada. Yang bagian apa ya? Ada bagian tradisi cari aja. Ada. Ini cuma saya bedain aja yang di slide. Terus transmisi. Ada sini. Berarti berapa? Nah, transmisi ada beberapa. Ini transmisi 3 kecepatan dengan sliding mesh. Ini dengan sliding mesh. Kalau sliding mesh yang bergerak giginya. Ini giginya yang bergerak. Neken gitu. Oh pindah ya. Sini satu, ini kan ada tulisannya. Sini satu, berarti sini satu. Ya lurus sama yang sini. Tuh, kita berarti yang sini ke sini 2, ke sini 3. Ini ke sini mundur. Itu sliding mesh. Sliding mesh. Itu sliding mesh. Kalau nggak salah di motor kalau ada yang pernah bongkar, kalau nggak salah itu ini. Itu sliding mesh. Itu sama ya kok komposisi apa onderdilnya itu dengan motor sama mobil sama ya cuman Ya hitungannya sama. hitungannya sama. Beda ukuran. Itu sliding mesh. Nanti ada tipe constant mesh. Kalau constant mesh bedanya apa bedanya sama ini? Kalau constant mesh itu udah 4 speed sama terus 5 sama mundur. 5 sama mundur. Tapi yang dipakai sampai sekarang umumnya mobil pakainya yang udah tipe synchromesh. Jadi rata-rata mobil sekarang udah pakai yang tipe ini. Karena perbedaan giginya yang ini lebih halus. Kenapa lebih halus? Yang ini kenapa? Apa bedanya sama yang ini sama yang ini? Ini kan pasti ngelangkah gitu. Kalau yang ini kan giginya masih geser. Masih Yang geser. Giginya. Naik. Terus sliding mesh, terus yang constant mesh sama giginya masih geser. Masih geser sama sini. Tapi yang udah di sini kalau giginya geser kan resiko tabrakan giginya kan ada. Yang ini udah enggak. Nah ini semua udah nempel ya. Giginya udah agak geser. Tapi yang main makanya tipe synchromesh tipe ya ini yang main. Ini komponennya yang ini. Yang di atasnya itu ya pak. 2 yang di sini. Yang pakai ini mobil apa pak? Synchronize. Semuanya sekarang udah begini. Mulai tahun berapa pak? Ini sih tahun 80-an udah ini. Udah pakai ya. Jadi udah pembaruan dari yang tadi. Ini posisinya itu antara mesin dengan gardan itu Pak, yang sambungan itu. Antara mesin sama kopel. Jadi habis kopling, habis mesin kopling, nah ini habis kopling. Baru nanti kopel. Semuanya pakai ini. Nah ini koplingnya ada di mana pak? Hah?
Koplingnya dari mana? Koplingnya yang tadi Oh beda itu ya. sebelumnya. Terus ini giginya juga dibikin miring. Kalau ada yang pernah belajar tentang gigi ini, Oh iya. gigi miring ketemu miring lebih halus suaranya dibanding yang Lurus. lurus. Yang buat mundur masih lurus. Kayak kalau mundur suka ada suaranya kan? Glek. Ya kalau suara mudahnya ada bunyi. Tapi kalau udah jalan ada bunyinya nggak? Ngung 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 gitu. Ada. Iya. Dengung. Ya ngung ngung. Ada suara dengungnya pasti. Nah, karena giginya lurus. Makanya yang 1, 2, 3, 4. Pertimbangan insinyurnya kenapa nggak diganti sekalian miring? Pertimbangan insinyur yang riset gitu, development. Kalau Ada gigi beneran nggak miring gigi gitu Pak? kalau secara buat tenaga yang lurus lebih ada. Oh. daripada yang miring. Makanya kalau mundur lebih kuat. Makanya kemarin yang saya tanya Bapak, kan dulu ada mitos kalau udah gigi satu nggak kuat mundur gitu. Ya, tapi mau gimana? Gigi udah nanjak, wah nanjak macet. Biasanya kalau mau masuk, kalau di kampung kan di gunung-gunung Pak, mau masuk rumah tuh kalau udah nggak kuat dia mundurin Pak. Mau parkir ke rumah maksudnya kan? Sih pura-pura aja. Biar keluarnya tinggal maju. Oh iya. Kalau masuk maju keluarnya kan mundur. Iya. Nggak praktis lah ribet kayak gitu. Makanya tapi itu di sini dibikinnya lurus. Makanya kalau mau mundur mobilnya harus benar-benar berhenti. Kalau belum berhenti susah. Biasanya nyangkut. Iya. Nyangkut. Karena gigi ketemu gigi lurus itu kan harus dapat dulu selanya baru masuk. Mungkin itu juga pertimbangannya biar nggak cepet gitu ya kan, banyak orang gaya tuh kalau 1-2 kan gaya tuh, mundur gaya juga kan. Karena kalau kedua sistemnya kan giginya tetap nyambung. Yang bergerak komponen 1-2 kan begitu, cus ya. Banyak anak di paspor ini. Awal pakai medik itu tapi mundur ya biasanya segitu. Makanya kalau pakai matic biasanya ngeliatin dulu hurufnya kemana nih, tuas kerja ini atau sekarang. Tapi kalau yang manual kan sambil lihat depan juga Iya. di sini. Nah, biasa pakai manual kemudian pindah ke medik. Wah, malah maju. Ya makanya kalau yang pakai Penyesuaian. matic kalau otaknya lagi nggak konsen resikonya lebih tinggi Iya. dari matic. Makanya yang suka apa namanya Parkir. mobil nyodok terus mungkin mau parkir tiba-tiba nyemplung kali parkirnya kan pinggir kali itu biasanya lupa pedalnya itu apa persnelnya. Karena ibarat kalau mau maju kita lewatin R dulu kan. Iya. Tipe pengontrol langsung. Ini umumnya pada mobil-mobil manual kecil. Pemindahan gigi lebih cepat, kemudian lebih lembut dan mudah, posisi pemindah dapat diketahui dengan mudah. Ini tipe pengontrol langsung. Tapi nanti ada yang biasanya bis gede kayak gini. Tipe remote control. Nah itu makanya agak ribet tuh tuasnya. Oh tuasnya di gini yang model gini yang lama itu Ya, ya. ini yang berat mungkin dulu Metro Mini ya. Oplet. Oplet terus helm ya, helm ini. Nissan juga Pak, Nissan yang model minibus lama tuh kan gitu di sini juga. Yang lama. L300. L300. L300 sama Mitsubishi. Iya, Mitsubishi. Ada yang begini. Oke ini buat kendaraan berat biasanya. Tapi kalau umum yang tadi ini buat manual. Nanti matic-nya ini model gini. Nah, Kalau matic agak lebih ribet. Dia tidak gigi juga, plat juga. Tapi pasti keuntungannya ada. Tidak ada pedal kopling, sehingga pengoperasian kendaraan lebih mudah. Perpindahan kecepatan dapat dilakukan secara lembut. Jadi
Jadi antara saat pindah titik 1, 2, 3, 4 itu nggak ada hentakan, enak. Terus yang C tidak terjadi hentakan pada saat perpindahan kecepatan. Jadi halusnya itu enggak. Kalau manual kan tiap pindah tinggi ada hentakan, kalau ini kan enggak ada. Terus fungsi dan macam transmisi otomatis. Ada yang full hidrolik, yang tipe lama. Yang tipe lama full hidrolik. Tapi nanti ada juga yang agak modernnya electronic control transmission atau ECT. Itu yang kemarin udah dibilang tipenya apa? Electronic, yaitu ECT. Dia udah punya modul sendiri. Jadi yang bisa diatur pakai tombol yang ada di setir. Itu ECT. Tapi kalau yang full hidrolik yang cuma P, N, D1, D2, D3 gitu. Tapi kalau udah pengontrol yang lainnya, tipenya ECT. Yang ibarat pindah gigi cuma tombol-tombol doang. Matic tapi rasa manual. Pakainya elektronik dan begitu. ECT, dia ada modul sendiri. Kalau yang CVT apa Pak? CVT itu kan sistem transmisinya, CVT. Itu kan transmisi maksudnya. Jatuhnya matic, tapi jadinya nanti tipe transmisi. Tipe transmisi. CVT singkatan apa Pak tadi Pak? Apa? Ada tahu nggak? CVT. Anak motor. Variabel transmisi. Ke motor. Continuous variable transmission. Continuous. Di mobil juga ada soalnya. V-nya V. V. Variabel. Continuous variable transmission. Jadi transmisi yang bervariasi dan apa tadi continuous. Continuous. Berkelanjutan. Berlanjut. Jadi kalau di motor bebek hitungannya 4, tapi kalau CVT hitungannya ada 8 gigi. Kurang lebih, ibaratnya gigi 8. Selama mesinnya masih kuat muter, CVT itu bisa enak. Nah, yang saya nggak paham itu dual clutch itu gimana Pak? Kalau dual clutch, nanti videonya ada nggak? Kalau nggak saya ambil. Saya sering videonya. Ada yang tipe dual clutch. Jadi ini udah tipe fungsi dan macam transmisi. Ini kode apa namanya, huruf-hurufnya udah pada tahu lah, udah umum ini. PLND 2L. L itu buat nanjak, 2 buat turunan, D itu buat jalan datar, N netral, R buat mundur, P udah pasti parkir. Nah, ini. Nah Pak, kan suka ada tipe mobil yang kan ada VVT-e, ada ini, ada hybrid. Itu apa tuh Pak? Kalau itu maksudnya bahan Bahan bakar ya? bakar. Bisa listrik, bisa Hmm. bensin. Itu aja. Hybrid. Hybrid. Dan ini cuma kode-kodenya doang. Kalau udah bisa nyetir udah paham, kalau yang belum ya belajar. Sama si Aroma sama Asri belajar Gak usah beli dulu Pak ya, belajar dulu Pak. belajar dulu aja. Saya aja dulu belum bisa nyetir tapi udah punya SIM. Nembak. Nembak. Kalau belum bisa nyetir masa punya SIM. Tahu belum? Ya maksudnya ada yang nawarin murah nih, ya saya ikut aja udah. Lagi ada duit, Sekarang modal. buat SIM kan Belum online. ada kenalan murah Pak. Apa? Buat SIM kan online. Buat SIM online ya. Nah, yang penting kan saya udah punya, tinggal perpanjang doang. Iya. Panjang online dulu. Online bisa ya perpanjang Pak? Perpanjang juga bisa online. Dianterin pakai pos. Hah? Ke rumah? STNK kali. STNK sih. Enggak. SIM juga. Beda server. Ya, ini keuntungan transmisi Berarti kinetik Ambil. yang full hidrolik. Yang
tadi ya, yang masih cuma P, R, N apa D1, L sama L2 gitu. Mengurangi kelelahan pengemudi karena tidak ada pengoperasian kopling. Perpindahan gigi secara otomatis dan lembut. Mengurangi beban mesin karena mesin dan pemindah daya dihubungkan melalui fluida yang tadi torsi konverter itu. Jadi nggak perlu ngidupnya kopling lagi. Dia udah nyambung terus. Jadi kerjanya tergantung putaran mesin, tekanan oli tadi. Yang full hidrolik. Ini yang ECT. Dibandingkan transmisi full hidrolik, ECT mempunyai beberapa keuntungan. Pengemudi dapat memilih mode pengendaraan, memilih mode itu yang dibilang matic, tapi bisa jadi manual. Oh, yang dipindahnya itu Mode sport mungkin ya, begitu. Jadi kalau di matic, ya matic. Tapi kalau pengen manual, tinggal setting aja di persneon yang biasanya ada. Tapi ingat, manualnya tanpa pedal, jadi cuma tinggal tombol aja di setir. Atau kalau yang sekarang ada yang masih agak ribet, manual tapi mainnya di persneon. Mau nambahin kita lupain. Oh, plus minus biasanya Pak. Kan plus minus tuh Pak, plus minus. Ya, tapi kan agak ribet. Biasa manual tapi agak nyerong, tapi ini cuma maju mundur. Kalau yang nggak biasa itu kan kayaknya agak aneh. Nah, kalau yang udah model gitu biasanya nambahinnya kita pencet, nguranginnya biasanya ikut RPM. Otomatis Begitu RPM-nya turun, dia biasanya udah turun sendiri. Tapi begitu kita mau nambah, ya harus pencet. Yang saya pernah rasain begitu. Itu yang baru, yang tahun-tahun baru ini. Kenapa? Mobil-mobil baru atau yang Itu sih zaman saya di Honda tahun 2010-11 sudah ada, Honda sudah pakai. Menjadi yang pertama, itu udah pakai. Mungkin saat itu teknologi baru, makanya harganya mungkin agak mahal. maksudnya matic ya? Maksudnya Klasifikasinya tetap bilangnya matic sih. matic ya? Cuma perlu bisa ganti mode. Biasanya kalau manual mode sport. Iya. Biasanya. Makanya itu dibilang kalau yang CT pengemudi dapat memilih mode pengendaraan. Itu. Terus berikutnya mengurangi getaran perpindahan gigi. Pemakaian bahan bakar lebih irit, mempunyai fungsi diagnos dan memori. Jadi di scanner kita bisa. Terus mempunyai fungsi file save. Jadi kalau ada kegagalan, dia cuma nunjukin indikator aja, tapi nggak efek ke yang lain-lain. Ini jenis transmisi otomatis. Ada automatic transaxle, ada automatic transmission. Bedanya tergantung penggeraknya aja. Iya, itu sama. Kalau penggerak depan automatic transaxle, atau kalau yang belakang automatic transmission, sudah ada namanya. Intinya sama aja mekanik juga, cuma ini istilah aja. Musik. Sudah ada yang tanya? Waktunya udah segini ya, udah dapat kopling sama transmisi. Sebenarnya masih ada kopel sama kadang. Tapi yang jadi paham kita kasih videonya. Mari kita cari tahu cara kerjanya. Bagian utama kopling terdiri dari piringan yang dilapisi dengan bahan gesekan tinggi di kedua sisi. Piringan kopling yang disederhanakan ditunjukkan di sini. Piringan ini terletak di roda gila atau flywheel. Jika tekanan eksternal menekan piringan kopling juga akan berputar bersama roda gila karena adanya gaya gesek. Poros input transmisi terhubung ke piringan. Jadi, bila gaya eksternal diaplikasikan pada piringan, tenaga mesin akan ditransmisikan ke sistem transmisi. Gaya eksternal ini dihasilkan oleh pelat tekanan, sistem pegas. Penutup sistem ini menempel erat pada roda gila. Jadi pelat tekanan akan menekan piringan kopling gesek dan tenaga
ditransmisikan ke sistem transmisi. Tapi ini terjadi saat berkendara secara normal. Lantas, bagaimana pelepasan tenaga dilakukan dengan menggunakan kopling? Pegas jenis khusus dipasang dalam rakitan pelat bertekanan untuk tujuan pelepasan. Pegas ini dikenal sebagai pegas diafragma. Untuk lebih mengetahui tentang pegas diafragma ini, anggap saja gerakan pegas diafragma berada tetap di sekitar lingkaran. Dalam kasus ini, jika Anda menekan bagian tengah pegas seperti yang ditunjukkan, bagian luar harus bergerak ke arah yang berlawanan. Pegas diafragma berada di antara pelat tekanan dan penutup. Untuk lebih memahami konfigurasi ini, mari kita lihat bagian penampang rakitannya. Bagian luar pegas diafragma dihubungkan ke piringan tekanan. Ini berarti jika Anda menekan bagian dalam seperti ditunjukkan, piringan tekanan akan menjauhi piringan gesekan. Dengan demikian, aliran tenaga akan berhenti. Inilah yang terjadi saat Anda menekan pedal kopling. Sistem hidrolik memindahkan gerakan kopling ke bagian tengah pegas diafragma. Saat pegas diafragma ditekan, aliran tenaga dihentikan. Selama proses ini, Anda bisa melakukan perubahan gigi. Pedal kopling dilepaskan setelah penggantian gigi dan aliran tenaga berlanjut lagi. Begitulah cara kopling bekerja. Dalam kopling yang sebenarnya, Anda bisa melihat beberapa koil pegas dalam piringan kopling. Apa fungsi dari pegas-pegas ini? Pegas digunakan untuk menghaluskan fluktuasi dan getaran dari keluaran tenaga mesin. Jelas bahwa hub dan piringan tidak terhubung secara langsung. Tenaga mesin pertama mencapai piringan, lalu ditransfer ke pegas, dan akhirnya ke hub output. Ini berarti pegas akan meredam sebagian besar fluktuasi aliran tenaga dari mesin dan perpindahan gerak ke kendaraan akan jauh lebih mulus. Sekarang, mari kita jelajahi peran yang sangat penting dan sulit saat mengendarai mobil dengan transmisi manual di awal tanjakan. Bahkan di dalam mobil tanpa rem tangan, Anda bisa menggunakan teknik kopling ini untuk memulai menaiki tanjakan. Pada awal tanjakan, mulanya pedal rem dan kopling ditekan saat mesin menyala. Sekarang, lepaskan pedal kopling sedikit demi sedikit sampai terasa gigitan kopling. Gigitan kopling bisa dirasakan oleh kaki Anda. Mungkin akan terasa seperti mesinnya menggigil. Pada titik ini, kendaraan tidak akan berjalan, bahkan jika Anda melepaskan pedal rem. Kopling yang dilepaskan sebagian bekerja seperti rem. Sekarang, Anda bisa menekan pedal gas dan mobil akan bergerak maju. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kopling yang dilepas bagian bertindak seperti rem? Fenomena rem ini tidak lain adalah fenomena keseimbangan tenaga. Dengan kondisi seimbang yang sempurna, roda kendaraan tidak akan bisa berputar, dan tarikan gravitasi akan sama dengan gaya gesek statis pada roda. Roda kendaraan dicegah berputar oleh tenaga lain. Keseimbangan tenaga antara gaya maju mesin dan gaya gesek statis yang sama. Ketika Anda melepaskan kopling sebagian dan menyeimbangkan gigitan kopling, Anda tidak sadar melakukan semua keseimbangan tenaga ini. Bila tenaga ini berada dalam keseimbangan sempurna, roda, sistem transmisi, dan piringan kopling tidak akan bisa berputar. Begitulah cara kerja gigitan kopling yang berperan sebagai rem. Tapi dalam kasus ini perlu diingat bahwa gaya gesek antara permukaan tergesek menghasilkan tenaga maju mesin. Ini akan mengakibatkan keausan material gesekan pada piringan kopling. Kami berharap video ini bisa membantu Anda menjadi teknisi dan pengemudi yang lebih baik. Mohon dukung kegiatan pendidikan kami di patreon.com. Dan jangan lupa untuk berlangganan. Terima kasih. Enggak, pakai kopling. Gitu, DKP. Bahkan hingga hari ini, transmisi manual adalah bentuk transmisi yang paling populer. Dalam video ini, kami akan memberikan pengantar konseptual tentang cara kerja sebenarnya dari transmisi manual dengan gigi mundur. Pertanyaannya adalah, mengapa transmisi dibutuhkan di mobil?
Tenaga yang dihasilkan oleh mesin mengalir melalui transmisi sebelum mencapai roda penggerak. Fungsi dasar transmisi adalah mengendalikan kecepatan dan torsi yang ada pada roda penggerak untuk kondisi berkendara yang berbeda. Misalnya, jika ingin mendaki bukit, Anda memerlukan lebih banyak torsi. Dengan mengurangi kecepatan pada transmisi, kita akan bisa mencapai torsi yang lebih tinggi untuk input tenaga yang sama. Sebaliknya, jika permintaan torsi rendah, kita